Kita ke informasi berikutnya. Dalam demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya, sejumlah remaja ditangkap polisi karena melakukan aksi pelemparan kepada petugas yang berjaga di Gedung Negara Gerahadi. Sementara itu dalam aksi unjuk rasa ini, mayoritas pendemo adalah remaja serta pelajar SMA dan SMK. Kerusuhan aksi demo menolak RUU Cipta Kerja di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis terjadi ketika ratusan remaja pendemo menerobos kawat berduri serta berupaya membuka gerbang Gedung Negara Gerahadi dan merangsek masuk. Namun aparat kepolisian yang berjaga berhasil mencegah massa. Namun situasi memanas ketika sejumlah pendemo melakukan aksi pelemparan ke arah petugas yang menghalau pendemo. Dalam kerusuhan ini, sejumlah remaja yang melakukan aksi provokasi dan pelemparan botol air mineral ke arah polisi langsung ditangkap. Mayoritas pendemo yang mengaku menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah remaja serta pelajar SMA dan SMK. Dan kami ajak Anda ke Surabaya, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Kansa Tamarindora. Ya, Kansa, selamat sore. Bagaimana Anda bisa ceritakan kepada kami para provokator aksi yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian? Apakah situasi di sana juga sudah mulai kondusif? Kansa. Kansa, apakah sudah ada provokator aksi unjuk rasa yang diamankan oleh pihak kepolisian dan bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah sudah mulai cooling down atau kondusif, Kansa? Ya, selamat sore Aldi. Aksi yang berlangsung di Gedung Negara Gerahadi, Jalan Gubernur Suryo tepatnya, ini mulai dari tadi pagi, di mana ada ribuan massa yang mendatangi Gedung Negara Gerahadi Surabaya untuk menggelorakan semangatnya untuk menyampaikan poin-poin tuntutannya terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, Aldi, yang ada di sini massa ini terdiri dari elemen mahasiswa, kemudian ada juga siswa yang masih duduk di bangku SMA dan SMK. Ini mereka datang di Gedung Negara Gerahadi. Sayangnya di sini masih ada sedikit buruh atau sedikit serikat pekerja yang hadir karena mereka masih berkumpul di perbatasan Surabaya, tepatnya ada di Bundaran Waru untuk menunggu kawan-kawan buruh lainnya untuk segera berkumpul di perbatasan Surabaya, yaitu di Bundaran Waru. Nah, tadi pagi aksi masih berjalan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu, massa mulai melakukan perusakan terhadap barang-barang atau perlengkapan atau fasilitas yang ada di Gedung Negara Gerahadi, seperti ada di sebelah barat Gedung Negara Gerahadi, tepatnya adalah di pintu gerbang atau pagar dari Gedung Negara Gerahadi ini yang dirusak agar massa ini bisa merangsek ke dalam Gedung Negara Gerahadi. Tidak hanya merusak pintu gerbang yang ada di Gedung Negara Gerahadi, Aldi, tapi massa juga melakukan pembakaran water barrier, kemudian beberapa tong sampah di sini juga dibakar yang kemudian memicu asap tebal, kemudian juga ada bau yang tidak enak, kemudian juga ada suara ledakan. Nah, tidak hanya itu, kemudian massa juga melakukan penulisan atau menulis beberapa kata-kata untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja di jalan menggunakan cat semprot. Namun setelah waktu berjalan, kemudian massa tetap memaksa untuk masuk ke dalam Gerahadi dan merusak fasilitas yang ada. Nah, kemudian hal itu menjadikan pihak kepolisian untuk mengeluarkan water cannon, juga kemudian gas air mata, dan juga mulai menangkap beberapa peserta dari massa yang melakukan provokasi. Nah, tadi dijelaskan oleh AKBP Sudamiran yang merupakan Kasat Reskrim dari Polrestabes Surabaya bahwa pihaknya sudah menangkap atau mengamankan ratusan provokator, begitu juga dengan barang bukti yang masih akan diidentifikasi. Sementara kini, Aldi, tadi petugas dari gas air mata atau penembak dari gas air mata dari pihak kepolisian ini tepat berada di sini di area halaman Gedung Negara Gerahadi. Namun sekarang sudah berpindah ke depan karena massa sudah bisa berhasil dihalau mundur menggunakan water cannon. Namun gas air mata masih tetap bersiaga di depan Gedung Negara Gerahadi karena ternyata ini masih ada massa yang masuk ke dalam Gedung Negara Gerahadi. Sangat disayangkan, Aldi, bahwa yang menjadi peserta ini bukan hanya mahasiswa yang
mereka bisa dikatakan mereka ini mampu ya menguasai atau paham mengenai apa itu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Namun disayangkan ternyata ada ratusan juga remaja yang datang ke sini, mereka tidak paham apa itu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, namun mereka mengikuti aksi ini dan melakukan provokasi serta melakukan perusakan kepada fasilitas yang ada di Gedung Negara Gerahadi. Anda bisa melihat di layar Aldi, sekarang polisi masih terus berjaga. Ini bukan lagi di halaman saja, tapi juga di depan pintu atau di depan gerbang dari Gedung Negara Gerahadi, karena sepertinya ini masih ada peserta demonstrasi yang masih berada di sini. Ya, Kansa, ini menarik tadi Anda sebutkan bahwa ada pelajar. Dan sekarang saya mendapatkan kabar bahwa untuk massa dari buruh ini berasal dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Mereka sebelumnya tadi sudah berkumpul di Bundaran Waru, tepatnya di perbatasan Surabaya Sidoarjo, dan mereka sudah bergerak menuju Surabaya dan kabarnya akan menuju ke gedung DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan tuntutannya menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Baik, Kansa, untuk sementara kondisi di depan Gedung Negara Gerahadi, Aldi, Anda bisa melihat ini pasca perusakan fasilitas. Anda masih melihat di sini masih ada asap, kemudian banyak begitu sampah. Ini menjadi kan perhatian kita bersama, Aldi, karena di tengah pandemi COVID-19, massa meskipun sudah mengetahui resikonya, namun tetap menyuarakan penolakan mereka terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Meskipun ada banyak yang sudah memakai masker, namun mustahil, Aldi, mereka bisa menerapkan jaga jarak. Dan selain ada petugas kepolisian, juga ada petugas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang menyemprotkan disinfektan. Mereka keliling di area demonstrasi. Tampaknya ini masih ada kelanjutan dari kerusuhan di Gedung Negara Gerahadi dan massa masih melemparkan batu, kemudian ada kayu, dan Anda masih bisa mendengar suara ledakan gas air mata. Itu artinya polisi masih berupaya untuk menghalau mundur massa yang masih bertahan di depan Gedung Negara Gerahadi. Aldi. Kansa, tadi yang Anda sempat laporkan bahwa memang tidak hanya mahasiswa, pekerja atau buruh saja yang mengikuti aksi unjuk rasa di sana, tapi juga ada kalangan pelajar SMA dan SMK yang tadi Anda juga katakan sebetulnya mereka kurang atau tidak begitu paham terhadap esensi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dari pengumpulan massa tersebut, sebetulnya jaringan komunikasi mereka hingga akhirnya mereka bisa masuk ke aksi unjuk rasa, bagaimana, Kansa? Iya. Saya belum mendapatkan informasi begitu jelas karena tadi mereka masih begitu semangat untuk menggelorakan tuntutan-tuntutan mereka. Namun yang jelas aksi ini sepertinya sudah terinformasikan kepada banyak masyarakat yang ada di Surabaya bahkan Jawa Timur bahwa untuk izin melakukan demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah diberikan kepada kepolisian daerah Jawa Timur mulai tanggal 6, 7, kemudian 8. Nah, saya menduga bisa jadi hal itu yang menjadikan masyarakat mengetahui informasi mengenai rencana adanya demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, Aldi, sebelumnya ini kawan-kawan buruh yang ada di Surabaya maupun yang ada di Jawa Timur ini telah memanaskan mesin untuk persiapan demonstrasi dimulai sejak tanggal 6 hingga 7, di mana mereka mendatangi beberapa industri atau pabrik yang ada di Surabaya untuk memberikan informasi agar para manajemen perusahaan memberikan izin kepada buruh atau pekerjanya untuk melakukan aksi demonstrasi yang puncaknya terjadi hari ini pada tanggal 8 Oktober 2020. Ya, Kansa, apakah sudah ada... Sementara saya juga mendapatkan informasi, Aldi, bahwa untuk aksi demonstrasi ini, para pimpinan perusahaan sebenarnya juga sudah memberikan himbauan kepada para pekerja atau para buruhnya untuk melakukan swab test pasca mereka melakukan demonstrasi atau mengikuti demonstrasi. Tidak hanya melakukan swab test, tapi juga untuk meminta para pekerja mereka untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena itu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Karena Aldi bisa dibayangkan massa yang mengikuti aksi pada hari ini berasal dari banyak kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Itu artinya penularan juga masih berpotensi terjadi. Apalagi Surabaya pada hari ini masih berzona oranye. Artinya masih ada potensi penularan COVID-19 di sini. Meski demikian, di tengah bayang-bayang pandemi COVID-19, Anda melihat di sini ternyata kerusuhan belum juga usai.
Dan ini bisa dilihat bahwa massa bukan berasal dari buruh atau pekerja, namun berasal dari mahasiswa atau pelajar yang ada di Surabaya. Dan polisi masih terus bersiaga untuk menghalau massa, dan saya melihat di sini tembakan gas air mata juga masih disiagakan. Karena nampaknya massa masih belum juga bisa meninggalkan Gedung Negara Gerahadi. Kansa, apakah sudah ada keterangan ataupun konferensi pers yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya begitu Tri Risma hari ini untuk menenangkan para aksi massa yang berdemonstrasi di sana? Iya, sampai sejauh ini tidak ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Kota Surabaya maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan tadi jadi hari ini hanya para massa aksi saja yang melakukan atau menyampaikan tuntutannya. Jadi tidak ada sama sekali konfirmasi atau pernyataan resmi dari pemerintah kota maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait aksi yang terjadi di Gedung Negara Gerahadi. Ya, Kansa, sepertinya juga ada... Polisi kembali menembakkan gas air mata. Jadi saya harus berjalan mundur karena asap ini juga terbawa angin dan saya mulai terkena untuk gas air mata ini. Jadi tampaknya di depan sana, di seberang tempat saya melaporkan ini, masih ada massa yang melakukan pelemparan. Kemudian polisi masih berusaha menghalau mundur. Dan belum kunjung usai, Aldi. Apakah ada massa aksi yang membawa senjata-senjata berbahaya begitu, Kansa, yang bisa membahayakan aksi unjuk rasa tersebut? Iya, saya belum mendapatkan informasi detail ya, apa saja barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian atau Polrestabes Surabaya. Karena tadi AKBP Sudamiran, Kasat Reskrim dari Polrestabes Surabaya hanya menyatakan telah mengamankan ratusan peserta massa dan telah mengamankan juga barang bukti. Namun pihaknya tidak memberikan penjelasan apa saja barang bukti yang diamankan dan pihaknya masih terus mengidentifikasi. Dan Aldi, ini juga bisa dilihat bahwa polisi masih berupaya untuk mengamankan peserta dari demonstrasi. Dan saya masih merasakan pedihnya gas air mata. Itu artinya polisi masih berupaya untuk menghalau massa menggunakan gas air mata. Satu demi satu provokator atau peserta dari aksi yang melakukan provokasi dan melakukan perusakan atau menimbulkan kerusuhan di sini terus diamankan oleh pihak kepolisian. Aldi. Apa saja bentuk kerusuhan, kericuhan yang disebabkan oleh massa aksi? Ya, Kansa, Aldi, saya tidak bisa mendengar suara Anda. Kansa, apa saja kericuhan yang disebabkan oleh massa aksi dan apa saja yang kemudian hingga saat ini sudah terlihat rusak ataupun ringsek akibat massa yang mencoba masuk ke Gedung Negara Gerahadi? Iya, sedari pagi ini sebenarnya sudah terjadi, Aldi, terbukti dari ratusan massa yang merangsek masuk Gedung Negara Gerahadi dan mereka telah merusak atau menerobos pintu atau gerbang sebelah barat Gedung Negara Gerahadi sampai roboh gedungnya sekarang. Kemudian massa juga telah merusak beberapa kamera pemantau atau CCTV yang ada di depan Gedung Negara Gerahadi. Berikut juga dengan umbul-umbul. Ini yang tadinya di sini berjajar beberapa umbul-umbul di depan Gedung Negara Gerahadi, namun sudah dicabut atau sudah diambil oleh massa. Kemudian tidak hanya itu, massa tadi juga menuliskan beberapa kata-kata penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menggunakan cat semprot di depan jalan atau di jalan raya tepatnya yang ada di depan Gedung Negara Gerahadi. Nah, selain itu juga ini beberapa kali massa masih juga melakukan pelemparan baik menggunakan batu, kemudian botol minum, kemudian dengan sandal. Aldi. Ya, Kansa, tadi juga terlihat ada massa aksi yang terluka. Sebetulnya apakah ada tim medis yang berjaga di sana untuk mengantisipasi massa ataupun aparat kepolisian yang terluka akibat aksi saling lempar dan juga pelemparan gas air mata di sana?
Iya, benar sekali. Tentu saja pihak dari kepolisian ini sudah menyiagakan. Tadi saya melihat ada beberapa ambulans atau mobil kesehatan yang disiagakan dari Bidokes Polda Jawa Timur. Tentunya ketika terdapat beberapa peserta, bahkan tadi saya juga melihat ada beberapa petugas dari kepolisian yang terluka, sehingga mereka juga tentunya mendapatkan perawatan medis dari pihak kesehatan. Karena di sini juga ada beberapa ambulan ya yang tadi disiagakan. Tadi saya beberapa kali mendengar teriakan dari petugas kepolisian yang berjaga untuk segera memberangkatkan ambulans, karena tentunya di depan ini juga terdapat beberapa korban yang bukan hanya dari peserta aksi, tapi juga dari petugas kepolisian yang berjaga. Aldi. Ya, Kansa, itu terlihat ada masa aksi yang dibawa masuk ke dalam gedung Negara Gerahadi. Di sana sudah ada berapa provokator aksi yang ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, Kansa? Iya, kalau tadi siang tepatnya ini Kasat Reskrim dari Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran menyatakan ada sekitar 100 peserta aksi yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun jika hingga saat ini saya melaporkan, Anda masih melihat dari tadi masih ada beberapa peserta yang diamankan. Tentunya jumlah itu bertambah. Saya bisa prediksi mungkin ada sekitar 150 ya, atau bisa mencapai angka 200 untuk provokator yang sudah diamankan. Pihak kepolisian berikut juga dengan barang bukti yang masih diidentifikasi, dan saya belum mendapatkan konfirmasi langsung apa saja barang bukti yang dibawa oleh para peserta massa yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara saya mendapatkan informasi, Aldi, saat ini ribuan buruh dari beberapa serikat pekerja yang ada di Jawa Timur ini telah masuk kota Surabaya, dan mereka akan melakukan aksi mereka di depan gedung DPRD Jawa Timur. Kansa, ribuan buruh tersebut sudah masuk, artinya masih ada gelombang. Mereka tentunya akan menyuarakan apa saja tuntutan selama ini, tidak jauh berbeda, Aldi, dengan tuntutan-tuntutan buruh yang ada di berbagai kota di seluruh Indonesia. Kemarin saya berbincang dengan beberapa buruh dari beberapa serikat pekerja yang menyatakan bahwa hari ini merupakan puncak dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan. Tentunya mereka melakukan atau menyampaikan penolakan-penolakan, poin-poinnya kurang lebih mengenai jika buruh perempuan menyatakan bahwa mereka keberatan dengan adanya atau dihilangkannya cuti haid, cuti melahirkan dan menyusui, itu tentu saja memberatkan mereka. Kemudian juga dengan status kerja. Padahal sebelumnya, sebelum disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, Aldi, para buruh ini telah memperjuangkan untuk karyawan-karyawan kontrak agar bisa dilakukan pengangkatan karyawan tetap. Namun dengan adanya Omnibus Law tentunya ini akan kembali dilemahkan atau digagalkan. Bahkan mereka berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bisa mendengar aspirasi rakyat dan bisa mengeluarkan Perpu untuk menggugurkan atau menunda rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aldi. Kanza, masih ada gelombang kedatangan buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa. Sebetulnya apakah sudah dilakukan penyekatan di berbagai titik untuk menghadang buruh agar tidak berkumpul melakukan unjuk rasa di beberapa tempat yang Anda sebutkan tadi? Iya, kalau di tempat saya melaporkan ini tidak ada buruh ya, jadi hanya ada mahasiswa, kemudian ada pelajar SMA ataupun SMK, dan ini di beberapa jalan yang disekat di sekitar Gedung Negara Gerahadi adalah di Jalan Gubernur Suryo, tepat di Gedung Negara Gerahadi ini, kemudian Jalan Pemuda, kemudian Jalan Yosudarso juga ditutup oleh petugas. Nah, kemudian jika tadi pagi para buruh ini berkumpul di Bundaran Waru, tentu saja jalan di depannya, termasuk di Jalan Ahmad Yani, itu juga ditutup. Kemudian tentu saja kalau aksinya sekarang berakhir di gedung DPRD Jawa Timur, tentu saja jalan di depannya ditutup dan para pengendara atau pengguna jalan raya disarankan tidak melewati titik-titik itu, utamanya di Gedung Negara Gerahadi, kemudian di Gedung DPRD Jawa Timur. Nah, Aldi, hingga sore hari ini pukul 16:11 waktu Indonesia Barat, ternyata masa masih belum juga usai untuk melakukan penyerangan atau melempar. Saya melihat ada suara pecahan kaca, kemudian ada suara batu dan botol air minum yang juga dilemparkan ke sini, dan beberapa kali petugas kepolisian masih berupaya menghalau mundur massa menggunakan tembakan gas air mata. Saya tidak mengetahui pasti apa motif yang dilakukan oleh
massa meskipun mereka sudah dihalau mundur, namun mereka tidak kunjung meninggalkan lokasi demonstrasi. Padahal mereka juga belum tentu mengetahui secara pasti apa yang menjadi tuntutan dari buruh terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Aldi. Pelajar dan siswa sekolah yang menjadi masa aksi di depan Gedung Negara Gerahadi. Kansa, kawasan mana saja yang lumpuh akibat aksi yang dilakukan oleh pelajar mahasiswa ini? Ya, kalau kita berfokus pada aksi mahasiswa dan pelajar SMA, SMK, tentu saja hanya difokuskan di depan Gedung Negara Gerahadi, itu artinya ada di Jalan Gubernur Suryo. Kemudian tadi ketika saya menuju Gedung Negara Gerahadi, saya melihat ada petugas dari Dinas Perhubungan untuk juga menutup akses jalan dari Jalan Pemuda menuju Jalan Yosudarso, kemudian dari Jalan Yosudarso menuju Jalan Gubernur Suryo. Oke, Kansa, tetap berhati-hati dalam melaporkan. Kami akan perbarui lagi. Saya masih mendengar suara dari massa yang masih terus melemparkan kaca. Oke, Kansa. Padahal mereka sudah diminta untuk mundur dan tidak terus melakukan perusakan atau pelemparan. Kansa, nanti kami akan hubungi Anda kembali tentang informasi terbaru aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi.